Apakah Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam? Beda apa sama? Sama. Kenapa kalian makan unta? Itu hukum untuk siapa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Masalah penghalal babi itu memang tidak ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi memang Tuhan Yesus datang untuk merombak hukum Taurat memang. Di mana Yesus mengatakan dia datang untuk merombak Taurat? Ya, Tuhan di dalam pengajarannya dia ada tentang seperti gigi ganti gigi dirombaknya. Terus hukum Taurat menjadi dua, hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu aja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat kan nggak pernah diajarkan untuk diteruskan seperti itu lagi kan. Dan juga tidak ada ngajar tentang makan apa yang halal, makan apa yang haram. Coba kamu carikan di Alkitab apakah ada Yesus mengatakan ini haram, itu halal. Matius 5:19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ya, itu artinya Yesus tidak mengubahnya hukum Taurat. Artinya tapi orang yang merubahnya menurut Yesus menempati tempat terendah. Dia mana Tuhan Yesus sendiri merubahnya kok. Di mana Yesus? Di mana? Itu seperti gigi ganti gigi dijadikan kasihlah musuhmu dan doakan dia. Itu bagian daripada penggenapan, tapi tidak membatalkan. Di mana Yesus membatalkan? Dia terkecil itu artinya bahwa hal-hal yang jasmani itu tidak perlu lagi. Aduh, parah. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan membatalkan, tidak membatalkan, tapi merombak, memperbaharuinya menjadi secara rohani. Kasih kedua kan, kasih kepada Tuhan. Iya. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya apa? Melanggar perintahnya atau mentaati perintahnya? Kasih Tuhan Allahmu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara seperti Tuhan inginkan. Melakukan perintahnya atau melanggar perintahnya? Di situ kita nggak mampu melakukan hukum Taurat. Kita nggak mampu melanggarnya. Maksudnya nggak mampu kita berarti hidup tidak seperti mengasihi yang dikatakan hukum Taurat. Berarti tidak mengasihi yang disebut mengasihi Bapa Elohim. Tapi kita sudah mengasihi karena kita menyerahkan hidup kita baginya. Bagaimana menyerahkan kalau tidak melaksanakan perintah malah melanggar? Loh, kan kekuatan bukan kita. Akhirnya kalau ada perintah dari Tuhan jangan makan babi, terus kita mengasihi Tuhan malah melanggar makan babi, apakah itu masuk kategori mengasihi? Tapi Tuhan memang merombaknya karena yang masuk ke mulut bukan tidak ya itu bukan haram. Masalah babi. Yang keluar itu yang jadi haram. Itu artinya. Berarti kencing onta masuk ke mulut boleh? Itu memang boleh karena Islam juga mengajarkan demikian. Boleh. Nah, sekarang permasalahan mengajarkan boleh diminum kencing onta itu. Berarti tidak boleh lagi dijadikan sebagai olok-olok karena ternyata di Kristen juga boleh ya. Kalau mau diminum kan nggak masalah buat kami, tapi kalau kami kan mengatakan itu haram. Oke, sekarang di Matius 15 yang terkait pernyataan Yesus yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi?
Atau itu membahas masalah cuci Ya tangan kan, doang? segala makanan masuk ke mulut itu hal, dan yang dikeluarkan dibuang ke jamban tuh ya baru haram kan gitu, atau keluar dari hati kan gitu. Tapi itu kan tidak ada membahas babi, kontrasnya. Bang. Itu membahas tentang sanggahan Yesus terhadap ujaran orang-orang Farisi yang mengatakan muridnya makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah Ya, babi. justru itu kita memandang bukan sekedar hanya nggak boleh cuci tangan, tapi kan masuk ke mulut. Yang Itu masuk ke pandangan mulut itu Kristen, segala kan? sesuatu yang bisa masuk ke mulut. Yang penting bukan racun kan, bukan Ya, bunuh diri. berarti pandangan Kristen terhadap itu sudah melanggar apa yang Yesus ajarkan. Tidak dong, kata Tuhan Yesus itu memang dia tidak menentang orang makan. Artinya, Di mana Yesus mengatakan itu? itu kan dia bilang yang masuk ke mulut Ya itu semua. berbicara mengenai cuci tangan. itu cuci tangan, itu namanya makan. Makan Iya, itu semua kan bisa ditegur. masuk ke mulut. Yesus ditegur, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Melanggar adat istiadat nenek moyang kita makan tanpa cuci tangan. Yesus menjawab, Itu bukan yang masuk kontrasnya ke dalam mulut. dengan apa yang keluar dari hati dan keluar dari Itu bukan berbicara babi. apa tuh buang ke jambang itu apa kaitannya kan gitu. Yang nggak ada kaitannya kan, orang Yahudi tidak makan babi, Bang. Itu kan harus dikontraskan, kamu harus pikirkan baik-baik itu berbicara. Kontradiksi pengakuan Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun terkecil akan menempati Kalau tempat. meniadakan, Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan, tapi merombak baru. Meniadakan itu artinya Bukan, tidak dong. Karena dia memperbaharuinya. di mana Karena Yesus itu memang tidak perbarui bisa. dengan menghalalkan? Di mana Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil. Maksudnya meniadakan hukum Taurat adalah 10 hukum itu. Kata Bukan siapa? 10. Ya kata Tuhan, hukum Taurat kan ada 10. Kata siapa kalau itu berbicara mengenai 10? Kata siapa? Itu kan hukum Taurat ada 10. Iya betul nggak? Nah, hukum sholat yang Taurat yang Emang ada kecil. berapa hukum Taurat? Seluruhnya, Pak. Seluruh hukum Mana ada Taurat itu. seluruhnya? Lah, di mana Yesus memilah 10? 10 saja. Itu kan dibilang kalau barang siapa menghilangkan hukum Taurat. Tidak ada kata hukum di situ, nggak ada. Hukum Taurat kan di situ. Iya, di situ kata nomos. Nomos itu artinya Taurat. Iya. Nah, sekarang betul. Nah, sekarang hukum Taurat. siapa yang membatasi Hukum Taurat Taurat. itu hanya 10? Siapa yang membatasi? Ya memang 10 hukum Taurat itu cuma ada 10. Siapa yang membatasi? Sedangkan perintahnya Ulangan 11 nomor 1, segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa itu Taurat. Jangan kau makan babi. Itu haram bagimu. Itu Taurat. Itu aturan-aturan. Itu kan Jadi itu hukum apa namanya itu? Kalau jangan makan babi itu hukum apa namanya? itu aturan. Aturan Ya, untuk iya. cara makan. Ya, itu aturan yang bisa dirombak. Siapa bilang? Ya kan Tuhan Yesus sendiri merombaknya. Di mana Yesus merubah Taurat? Itu segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak. Itu tidak ada hubungannya Haram. dengan haramnya babi. Ya, justru itu kalau masuk ke mulut boleh masuk ke mulut Oh, apa? tidak Cuci bisa. tangan haram nggak? Tidak Itu bisa, cuci bisa. tangan atau cuci Tidak tangan bisa. haram. Itu Itu kan Anda nyatanya. itu Nyatanya kan mentafsirkan. benar kan? Nah, Itu sekarang yang apakah orang Yahudi nggak makan cuci babi? tangan aja bisa. Apakah orang Apalagi Yahudi yang makan makan. babi? Apakah orang Yahudi makan babi? Ya kan Yesus menghalalkannya. Enggak, saya tanya, apakah Memang orang Yahudi Yahudi makan tidak. babi hari ini? Oh, Yahudi tidak. Dan itu tidak ikut. Berarti mereka Mereka tidak ikutin menjalankan kata Tuhan Yesus. apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa.
oleh Yesus. Ya kan, Jangan betul. Tapi kan jangan kau dia menyangka bahwa mengatakan aku demikian, datang tapi- untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Kristen memang dasar pemakan babi, makan babi. Sekarang Saya kasih pertanyaan tahu. saya ke abang. Sekarang saya Pertanyaan saya ke pertanyakan. abang. Hukum Saya Taurat, tanya. hukum Taurat kalau tidak cuci tangan haram nggak? Itu najis katanya. Najis. Ya, Menurut haram nenek kan? moyangnya kan. Nah. Betul toh? Babi najisnya. Najis dan haram. Jelas itu. Nah, berarti hukumnya sama. Berarti tidak cuci tangan sama makan babi itu sama. Betul, hukumnya. beda. Cuci Gimana tangan. bedanya? Cuci tangan. Mana ada Makan bedanya? babi. Dengar, Nggak dengar. bisa. Dengar, makan babi cuci tangan atau tidak cuci tangan tetap haram. Siapa bilang? Di situ kan udah jelas. Siapa bilang? Hukumnya Memang di situ lagi najis. makan babi Itu haram. bahasannya. Itu bukan Ya masalah kan, masalah betul. makan babi. Berarti itu Sekarang bukan hanya pertanyaan cuci saya. tangan doang yang Tuhan Sekarang Yesus pertanyaan bilang. saya pertanyaan saya, apakah ada larangan makan babi untuk orang Kristen dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Memang Yesus Ya. tidak mengajarkan larangan makan babi, tidak ada. Sekarang Kristen, apakah ada perintah Tuhan agar jangan makan babi kepada Kristen? Tidak ada. Nah, terus kenapa kalian harus ngais-ngais bahwa Tuhan Yesus menghalalkan? Kalau Itu memang kan ada Tuhan haramnya Yesus babi. yang hadir dalam bumi itu mengajarkan tidak ada yang satu pun haram Sek- masuk ke mulut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Kan Tuhan Yesus tidak ada mengajarkannya. Memang ada, pernah dilarang orang Kristen makan babi? Pernah? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi untuk apa kalian mendasari makan babi karena Matius 15? Ya justru itu Yesus yang merombaknya kan. Nah, itu kita Sekarang kalau Anda menuduh Yesus yang merombaknya, itu adalah Siapa yang menuduh? tafsiran. Itu tafsiran. Itu bukan menuduh, itu memang segala yang masuk ke mulut, segala dikatakan segala loh, ya. Apa dasarnya ada ucapan itu? Apa dasarnya ucapan itu keluar dari mulut Yesus? Itu kan segala, bukan hanya cuci tangan, segala yang masuk ke mulut. Andaikan Itu segala, saja, itu berarti semuanya. dengarkan Tidak Bang. satu, Andai dua, tiga, saja, tidak ada andai itu. saja orang Yahudi, orang Farisi protes, Yesus kenapa muridmu makan babi? Justru Baru itu Anda bisa mengatakan itu protes babi. Justru itu dia protes, tidak cuci tangan, dia udah protes. Apalagi makan babi, pasti dia protes. Nah, Nah, mungkin nggak protes. kalau Yesus melihat muridnya makan babi, apa tindakan Yesus? Kan situ tidak ada ceritanya. Enggak, saya tanya, kalau melihat muridnya makan babi, apa tanggapan Yesus? Ya, pasti dia membela muridnya. Ya, nyatanya betul. Waktu dia hari Sabat Jangan itu, Anda mencampur adukan antara murid-muridnya ajaran Anda yang makan seenak perut roti Anda mau gandum makan itu dengan dibelanya. ajaran Yesus. Tidak mungkin ajaran Yesus Yesus mengatakan, memang begitu. tidak mungkin Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kemudian Itu Anda terkecil, mengiyakan Kak. Yesus Cuma muridnya makan sebelum babi. itu, Bang, hukum itu nggak boleh dihilangin. Udah. Kalau Anda hanya mau menipu, jangan di sini tempatnya. Tidak ada tipu-tipu. Anda dibawa. Bodoh kali jadi orang. Bilang aja, haramnya babi itu tidak terikat kepada kami. Kapan harus ngais-ngais ajaran Yesus kepada muridnya? Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ada nggak perintah di kitabnya orang Yahudi, haramkan babi untuk orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Enggak. Justru babi itu makanan ke apa yang paling terlesat kalian. Tidak ada orang Yahudi menghalalkan babi, nggak ada. Jadi siapa yang menghalalkan babi? Tidak ada yang menghalalkan babi. Kristen memang babi itu halal. Itu jawabannya. Tidak ada yang menghalalkan babi. Maksudnya tidak ada orang yang didatangkan kepadanya haramnya babi menjadi halal, itu nggak ada. Yahudi enggak, Islam enggak. Apakah Kristen menghalalkan babi? Tidak. Tidak. Tapi Kristen memang sudah halal dari sononya.
Karena tidak ada pelarangan makan babi di luar Yahudi dan di luar agama Islam. Jadi Kristen boleh makan babi, boleh. Hindu boleh, Buddha boleh, ateis boleh. Hanya ada dua kelompok di bumi ini yang tidak boleh makan babi. Yahudi, Islam. Itu. Kalau Kristen ngapain memperbodoh diri? Ada kok. Tuhan sudah, Yesus sudah menghalalkan. Memang pernah haram untukmu? Memang pernah haram babi itu untuk Kristen? Kan tidak pernah. Terus ngapain kalian? Ada di dalam Matius 15. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Memang dulu pernah haram buat kamu babi itu. Ya nggak pernah. Jadi Anda harus sadar diri. Siapa yang menghalalkan? Jawabannya enggak ada. Yahudi tidak menghalalkan. Islam tidak menghalalkan. Kristen tidak terikat halal haram. Tapi Kristen babi itu memang tidak ada haramnya. Karena tidak ada perintah kepada Kristen jangan makan babi. Yang datang perintah jangan makan babi itu di Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi makan babi berarti dialah yang menghalalkan babi itu. Tapi ternyata Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Cuman Kristen. Berarti tidak ada yang menghalalkan bagi mereka yang mendapatkan hukum haramnya babi. Kristen makan babi karena memang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa babi itu haram. Kristen memang pemakan babi. Begitu saudaraku. Kalau kami Islam Yahudi babi itu haram. Titik. Kalau kalian memang tak ada nabi yang datang ke Kristen mengajarkan makan babi. Ya silakan. Abang bilang tadi di Kristen kan tidak pernah diharamkan makan babi. Iya. Ya. Boleh kita lihat kalau abang punya Alkitab di situ, boleh buka di Imamat 11 ayat 7 sampai 8 bang. Itu untuk Yahudi. Tetapi kami kan pakai ajaran Itu Anda ngambil sebagai aksesoris doang. Untuk gaya-gayaan. Silakan buka kamera abangku. Oh, belum bisa buka kamera. Itu cuman aksesoris. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu mengikat kaum Israel saja. Imamat Yeremia 31, 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan menanamkan haramnya babi ke dalam batin setiap mereka. Tidak ada dalil Kristen haram babi itu nggak ada. Kalian tidak dianggap oleh Tuhan, makanya tidak ada hukum yang datang kepada kalian. Kalau kami di Islam, innama harrama alaikumul maitata walahmal khinzir. Tuh perintah di Islam oleh pencipta dan bumi. Wahai umat Islam, jangan kau makan babi. Wahai umat Yahudi, jangan kau makan babi. Wahai orang Kristen, makan sepuasmu. Karena dunia ini adalah surgamu. Nah, terus bagaimana? Bagaimana dengan agama Kristen yang gereja Advent? Gereja Advent itu secara khususnya mereka memakai perjanjian lama, bang. Berarti dia serigala nyamar domba. Tidak ada ajaran Musa diberikan Tuhan untuk di luar Yahudi itu nggak ada. Itu milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada orang yang di luar Bani Yakub memakai perjanjian lama kitab Yahudi, nyamar-nyamar dia. Dia adalah serigala nyamar domba. Itu kayaknya abang offset juga itu bang. Kami silakan gunakan Anda tunjukkan kepada saya dalilnya di mana di perjanjian lama kalau Taurat yang datang kepada Musa itu untuk orang luar Yahudi juga. Silakan. Ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Advent itu sekte yang belum berumur 200 tahun, baru dibentuk, baru-baru kemarin pagi. Advent itu. Setelah dia baca Bible, loh ini kok ada larangan ini, ada kok kita bikin sekte baru yuk, namanya Advent.
Padahal perjanjian lama itu hanya berlaku untuk Yahudi. Jadi saya katakan sekali lagi, apakah babi itu pernah diharamkan ke orang-orang Kristen? Tidak pernah. Orang Kristen diberikan spesial oleh pencipta langit dan bumi untuk menikmati segala sesuatu selama mereka masih hidup di bumi. Silakan makan semuanya, karena kenikmatan dan kebahagiaannya hanya sebatas di bumi doang. Kalau itu abang tadi kan tahu kali tentang Alkitab, ya kan bang? Nah, bagaimana abang menanggapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 13-15 yang dikatakan di situ, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Nah, sekarang itu yang datang kata Lukas Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Ayo. Anita, syukran. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang ke Petrus itu Tuhan? Sabar ya bang, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Iya, saya sudah bertanya itu, udah paham itu. Jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan, Theos. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Tuhan bicara ke Petrus. Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengar suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya. Tidak bisa melihat wajahnya. Kok jadi Tuhan yang datang? Jadi tidak ada pernah Tuhan mengharamkan babi untuk orang Kristen. Itu nggak ada. Orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan menurut Paulus. Bukan hamba Tuhan orang Kristen itu. Orang Kristen itu tidak pernah datang kepadanya hukum-hukum. Ada nggak pernah Tuhan? Selamat siang. Iya, siang bang, siang. Dari mana bang? Protestan? Katolik? Oh ya, saya Salesius Pak, Bang Juma. Nama saya Salesius. Saya Kristen Katolik Pak. Oh Katolik. Iya bang, iya bang. Ya. Ya. Gimana kabar Bang Juma? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, puji Tuhan Bang Juma ya. Lancar ya puasanya ya. Lancar bang, lancar. Puji Tuhan. Jadi bahas apa nih Bang Juma? Siapa yang halalkan babi? Babi. Itu ya? Iya. Ya. Oke Bang. Saya kira tidak ada yang halalkan Bang Juma ya. Berarti tetap haram. Juga tidak ada yang haramkan. Mati meja, mati meja. Jadi imamat 11 itu enggak haram? Enggak gini Bang Juma. Kalau bagi umat Kristen ya, orang Kristen itu dasarnya apa? Di Kejadian, kitab Kejadian Bang Juma ya. Saya baca kitabnya Yahudi itu. Iya, silakan. Kitab Kejadian itu kan ya kitabnya orang Yahudi dan juga sekarang juga dijadikan oleh kitab untuk umat Kristen ya. Kejadian 1 Bang Juma ya. Itu dasarnya Bang Juma. Bentar ya, saya bacakan ya. Nggak bisa ditampilkan, cuma nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Nggak apa-apa, silakan Bang. Tapi ya, dari Bang, itu saya sudah tahu. Apa ya? Ya. 26, ya, 27, 28. Kita baca aja Bang Juma di 27 ya, 27, 28 sampai 29 nanti ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Iya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas, ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di
bumi. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan, ya, yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, itu Bang Juma ya. Jadi dasarnya. Jadi terutama di ayat 28 ya Bang Juma ya. Itu 27 dan 28 itu memang Allah menciptakan ya burung-burung di udara, baik yang di laut maupun yang di darat ya. Itu menjadi dia suruh berkuasalah kepada manusia. Jadi artinya manusia itu harus berkuasa atas semuanya itu. Ya, dan menjadi makananmu, itu kata Allah. Ya, itu dasarnya Bang Juma. Ya memang Bang Juma di dalam kitabnya Musa ya, memang ada banyak hal yang diharamkan, sangat banyak. Ya, apakah Bang Juma percaya dengan kitabnya Musa itu? Percaya. Pertanyaan saya itu. Percaya. Sehingga kan ada yang haram kan toh, ada yang halal Iya. di kitab betul. Musa. Saya Ya, percaya Bang. Betul. Percaya kan? Percaya. Percaya kan kitabnya Musa toh? Percaya. Percaya. Oke. Sekarang gini Bang Juma. Di kitabnya Musa, terutama imamat ya. Kitabnya Musa itu imamat. Imamat 11 ayat 4 Bang Juma. Silakan baca kalau Bang Juma mau baca ya. Baca aja Bang. Imamat 11 ya, saya baca biar enak ya. Imamat 11 ayat 4. Ya, sebentar Bang Juma ya. Saya buka dulu ya. Ayat 4 ya. Jadi gini bunyinya Bang Juma. Ini memang Musa memang ada yang halal, ada yang diharamkan ya. Ini yang diharamkan Bang Juma ya. Ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkubelah. Unta. Ya Bang Juma ya. Ada unta di situ diharamkan. Ya. Tapi buktinya sekarang Bang Juma makan unta. Ya. Benar nggak itu Bang Juma? Betul nggak itu? Betul. Artinya Bang Juma, ya toh? Betul kan itu? Betul Bang. Lama. Maka, Cepat Bang. Di Apa kitab poinnya? Musa, Cepat. di Imamat ayat 11 ayat 4, ya. Imamat 11 ayat 4, di situ Allah melarang untuk makan Makan apa? unta. Ya. Kenapa Terus. Bang Juma sekarang makan unta? Nah, pertanyaan yang Silakan. bagus. Ajaran yang datang kepada Musa silakan. itu untuk siapa? Oke, untuk Musa. Dan Untuk umatnya Musa kan? saya umatnya Musa enggak? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama orang Islam beda? Aturan itu Tuhan kami Saya tanya dulu Bang Juma, yang saya anggap Bang Juma ini adalah orang yang sedikit pengetahuan lebih jauh di atas saya ya. Saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam beda apa sama? sama. Sama. Lantas apa? Ketika Allah, ya, kalau sama, Allah mengatakan jangan makan unta. Itu hukum Kenapa apa? kalian makan unta? Itu hukum untuk siapa? Enggak, saya tanya kenapa? Kan Allah berfirman Itu hukum untuk dilarang siapa? makan unta. Itu untuk siapa dilarang? Loh, untuk Bani Israel kan toh? Saya Bani Israel enggak?
Loh, sekarang saya tanya, Allahnya Bang Juma sama orang Israel sama beda? Tuhan yang sama Berarti memberikan Allahmu aturan. itu pelan-pelin berarti Bang Juma. Hukum Tuhan kepada Nabi Musa dengan umat. Ini loh Bang Juma. Allah kita itu satu Bang Juma ya. Satu. Siapa? Ya. Anda nggak masuk ke situ, Anda Kristen kok. Kecuali Beda. kalau Bang Juma mengatakan. Katolik dulu, itu Bang. bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Katolik itu menyembah. Ya, enggak apa-apa. Ya itu fakta. Maksud saya yang gini, Anda Bang. sembah, Maksud yang saya, Anda Bang sembah Juma. bukan Tuhan kami. Yang Anda Ya, sembah maksud dewanya saya, orang-orang Roma Athena. Jangan Anda masuk di situ. Ya. Orang Kristen Iya, bukan saya nggak menyembah masuk, Tuhan saya kami. nggak masuk ke Ya situ. beda. Ya, saya nggak Makanya masuk ke- kalian makan saya nggak babi masuk ke karena situ. tidak ada larangan makan babi kepada orang Athena, orang Romawi. Ada nggak perintah makan jangan makan babi kepada orang Roma Yunani dari Tuhan kami? Ada nggak? Nggak ada. Kamu saudara tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kamu sembah dewanya orang Roma Yunani. Jangan masuk ke kami. Makanya Saya tanya sekarang- Bang Juma. Saya tanya, Apa dengar itu? dulu Bang Juma. Saya tanya ya dengan hormat Ya. Bang Juma ya. Saya Iya. tidak paham Bang Juma ya. iya, Ya, saya tidak paham. Ya, kalau nggak toh. paham Kan dengarkan Allah saya, itu jangan kata banyak Bang ngomong kalau nggak paham. Sekarang ada guru. Jumanya satu. Dengar saya baik dulu. orang Yahudi maupun Islam. Satu. Saya Satu dulu kan? dengar. Ada seorang Beda apa guru. sama? Ada seorang guru Iya. mengajar di SMP, SMA. Guru yang sama. Perintah yang datang kepada muridnya yang SMP dengan perintah yang datang kepada muridnya yang SMA, apakah diperuntukkan pada SMP, SMA dua-duanya? Kan tidak. Hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 5 baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Anda baca. Hukum itu yang datang kepada Musa hanya mengikat Musa dan kaumnya. Nah, Tuhan yang sama kemudian Tuhan yang sama Nah. kemudian memberikan hukum Dengar dulu Bang Juma. kepada kami umat Islam. saya boleh, Ada hukumnya. Ya, boleh. Iya. Ya, boleh saya nanggapi ya. Boleh saya nanggapi. Nah, sekarang Ya, nggak usah berarti- permasalahkan antara saya dengan Yahudi. Yang Anda permasalahkan ini Kristen. Apakah ada aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Titik. Itu dulu. Ada nggak perintah Tuhan saya dari sudah Tuhannya Yahudi kepada Kristen? Ada? Saya kan sudah baca di Kejadian 27 tadi sampai Itu 29. perintah kepada Adam dan Perintah keturunannya. Allah itu. Sedangkan Taurat, Itu dari Allah tuh. oke. Sekarang Itu Taurat kan dari Allah tuh. Iya. Sekarang Taurat ada Enggak, nggak untuk itu Kristen? dari Allah apa enggak? Saya Enggak, tanya. yang diterima oleh Musa itu dari Allah apa dari mana? Bapak. Sekarang pertanyaannya, apakah Taurat untuk Kristen? Bang Juma, Alkitab ya, Alkitab itu Apa itu? terdiri dari, dengar dulu. Dengar Ada dulu. tidak Alkitab. Taurat yang datang kepada Musa untuk Kristen Katolik? Ada nggak? Dengar dulu. Alkitab ya, Alkitab itu terdiri dari dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Saya tanya, ada nggak? Dengar dulu. Ada tidak biar Taurat Anda untuk paham, biar Anda Kristen? paham, biar Pak Juma paham. Anda Jadi- turun di bawah. Di bawah. Aduh. Botak kepala, nggak ada ilmu. Botak aja, botak licin. Bikin makruh puasa. Botak. Tapi bodoh. Nah, makruh puasa kan jadinya. Ditanya apa, jawab apa. Pikir buat pintar. Mulut lebar, masuk babi 1 ekor. Jangan ngeyel kok ditanya, jangan so pintar sama saya. Hukum Taurat
Apakah ada diberikan untuk orang Katolik? Untuk orang Protestan hukum Taurat itu adakah? Itu yang Anda jawab. Kejadian 1, Anda belum sebut, saya udah hafal itu. Makanya di dalam Ulangan 5 diterangkan hukum yang datang kepada Musa bukan untuk nenek moyang, tetapi untuk kaumnya Nabi Musa saat itu juga. Malah kemana-mana Basul. Halo saudara Lukas. Selamat sore Bang Juma. Sore juga, buka kamera abang. Silakan Bu. Iya. Pertanyaan saya, apa bisa dijawab pertanyaan saya? Terkait dengan materi ini abang. Ah, siap. Buka kameranya abang. Silakan. Selamat sore. Sore juga saudara. Pertanyaan saya menyangkut sesuatu apa Bang? Silakan. Gini Bang, pertanyaan saya masalah haram-haramnya babi itu. Ya, Oke. Memang di agama Kristen memang tak ada yang dituliskan isinya yang apa kayak bilang sama Bang Juma tadi itu betul. Tapi apakah yang sekarang ini yang kan sekarang kan trending topik masalah babi ini. iya, Sedang trending topik masalah babi ini. iya. Apakah di dalam agamanya Bang Juma ini babi sedang naik daun sekarang ya? Kok babi naik daun? Yuk. Kan saya tanya dulu, apakah kan kita yang berarasi babi haram? Pemakan babi yang naik daun. Pemerintah diprotes gara-gara Sekarang mau pertanyaan saya gini, dihentikan. simpel aja saya. Apakah sekarang ini Bang Juma sudah pengen yang kayak gini makan babi Anda? Oh enggak dong, saya Yo. pengikut Yesus makan babi. Kan gila itu namanya. Makanya saya bilang lagi naik daunnya babi sekarang ini. Itu diterangkan Sekarang dalam di kitab agama Anda Yahudi. ini istilahnya yang dipertuankan babi atau apa Allah? Saya tanya dulu. Kenapa lari ke situ? Kenapa aneh jadi aneh? Kenapa? Terancam perutnya ndak masuk babi. Terancam. Takut nggak makan babi. Padahal ndak ada perintah Tuhan datang kepadamu jangan makan babi. Kamu nggak dianggap umat oleh Tuhan. Makanya tak ada Tuhan memberikan perintah jangan makan babi kepadamu. Karena bagi Tuhan dikasih perintah pun tak ada gunanya. Jangankan pemerintah, Tuhan pun kalian bantah. Jadi sia-sia aja Tuhan memberikan perintah. Karena sudah tahu Tuhan itu seperti apa karakter kalian. Jangankan manusia, Tuhan pun kalian bunuh. Kan begitu. Jadi tak ada perintah Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen. Saya tahu. Nah, Cuma sekarang yang jadi trending topik ini kan masalah babi yang saya bilang naik iya, daun. karena kalian muncul di tengah-tengah kami menjual sapi di mana-mana. Itu kan bagimu yang haram. Kan bagimu yang haram. Oleh karena itu, nah kalau begitu, karena kamu sudah tahu babi itu haram bagi kami, jangan kau jual sembarangan toh. Bukan. Yang saya tanya sekarang, Anda mempertuankan babi atau Tuhan mempertuankan Hanya Allah? orang Kristen Itu aja. yang mempertuhankan babi sekiranya babi itu Yo. menembus dosa. Andai saja babi bisa Sekarang menembus begini. dosa, maka babi pun kau tuhankan. Mana yang lebih haram saya tanya Anda? Mana yang lebih haram? Yang masuk dari dalam perut atau yang keluar dari mulut? Tanya Anda dulu. Kalau mengatakan Yang masuk hal dalam perut atau yang tersebut, keluar dari mulut? itu berbicara najis, bukan haram. Loh, Yang masuk dalam perut, yang haram, najis. yang masuk atau yang keluar? Tidak berbicara haram halal di situ. Yesus tidak membahas haram atau halal. Itu berbicara najis. Belajar membedakan antara najis dan haram. Kristen memang nggak tahu Sekarang haram. yang saya jangan ganti topik dulu. Masalah babi kita bahas dulu masalah babinya ini. Ya, Apakah siapa yang dalam- menghalalkan dalam babi perspektif untuk Kristen? Anda itu di dalam Siapa? istilahnya dalam masalah babi ini apakah lagi
siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Setiap ciptaan di muka bumi ini dihalalkan untuk pada semua orang. Tapi Dalilnya ada. ada Di kata tapi, makanya dengar Imamat dulu. 11 nomor 7. Yang menghalalkan Saya tahu sesuatu itu, yang cuma- diharamkan dengar Tuhan itu dulu. iblis. Iblis yang Yang suka kamu menghalalkan bilang Allah itu makanan apa? yang diharamkan Tuhan. Setiap yang ciptaan yang diciptakan sama Allah itu berhak semua manusia dipelihara di muka bumi dan manusia berkuasa. Dalilnya jelas Ya, di betul, dalam orang makan. Imamat 11 nomor 78. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kan bagimu yang haram, bagi kita halal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Tuhan sudah tahu karakter kalian mungkin adalah omnipora. Tuhan sayang sama Kami- kalian. Makanya Tuhan Maka- tidak membatasi Mana kalian. dengar dulu. Makan Jangan suka apapun menang sendiri, kalian boleh. mana? Ada Kasih nggak Tuhan kesempatan kita mengharamkan ngomong. babi untuk Kristen? Pertanyaan saya. Kesempatan dulu kita Iya. ngomong. Saya bertanya, habis itu Anda ngomong. Ada nggak Oke, siap. perintah Tuhan agar orang Kristen jangan makan babi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti perintah jangan makan babi hanya kepada umatnya. Umat Yahudi dan umat Islam, betul? Betul. Kenapa Kristen tidak dikasih haram babi? Karena Bang, setiap yang hidup di muka bumi ini yang itu berhak manusia berhak menguasai. apakah Tuhan mengharamkan babi kepada iblis? Hai iblis, jangan makan babi. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Adakah Tuhan mengajarkan, hei Kristen jangan makan babi? Nggak ada. Berarti iblis dan Kristen sama. Nggak haram babi. Beda. Eh, Beda. eh, Beda. kalau Yahudi, Islam jangan makan babi. Iblis dan Kristen ada nggak larangan jangan makan babi? Bagaimana sama unta? Kalau unta makan, Unta itu larangan untuk Yahudi. boleh unta. Tapi diharamkan. Itu untuk Yahudi kan? Itu kan untuk Yahudi. Ya, kami bukan kami Yahudi. kan Israel. Ya, kami bukan bukan masalah. Yahudi. Anda Kami bukan masalah Yahudi. Kami bukan Yahudi. keturunan mana? Keturunanmu dari mana? Kami bukan Asal-usul dari mana? Yahudi. Kami umat Islam. Islam lahir dari kapan? Islam lahir dari abad Abad keberapa? Abad Abad ke-7. keberapa dulu? Abad ke-7. Ya, tahu. Nah, terus? Benar kan abad ke-7. Berarti Iya, terus. kamu mendoktrin masalah itu, kamu doktrin. Kamu ambil dari sini kitab-kitab sebelumnya. Mana Kamu percaya? kitab saya Kamu Al-Quran. percaya kitab-kitab sebelumnya bahwa Kitab yang saya mendoktrin itu Al-Quran. antara harap atau Bukan- apanya itu, bukan awalnya itu kamu itu. percaya. Bukan itu. Sekarang kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Sekarang Karena Kristen disayang atau karena Kristen dianggap pembangkang? Tidak akan mau mendengarkan meskipun dikasih perintah. Ayo. Tuhan satu, mereka rubah menjadi 3. Ibadah Sabat atau Jumat, mereka lari ke Minggu. Yesus utusan Tuhan, mereka katakan Tuhan itu sendiri. Perintah sunat, mereka tidak bersunat. Percuma saja Tuhan memberi firman kepada kalian. Kalian tidak akan pernah dengar. Begitu juga Tuhan tidak memberikan firman kepada iblis. Percuma saja Tuhan kasih iblis firman. Iblis tidak akan tunduk. Orang Yahudi disuruh menyembah satu Tuhan. Orang Islam satu Tuhan. Orang Yahudi disuruh bersunat. Orang Islam bersunat. Orang Yahudi dilarang jangan makan babi. Kami tidak makan babi. Kristen kenapa nggak dikasih hukum? Kok Kristen dianggap anak tiri? Jangankan hukum, Nabi pun tidak ada dikasih kepada orang-orang Kristen. Kami Nabi Muhammad. Orang Yahudi Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Nah Kristen nabinya siapa? Ada. Tuhan tidak menganggap kalian.
kalian punya kitab hanya mengambil terjemahan dari kitab Yahudi dan mengambil surat-surat yang ditulis-tulis oleh orang-orang yang bukan nabi. Jadi solusinya buat kalian hanya ikut Nabi Muhammad supaya kalian punya nabi. Begitu. Jadi kuncinya jangan Anda itu terjebak oleh tema saya. Siapa yang menghalalkan babi? Tak ada. Kristen itu memang dari sononya tidak ada perintah kepada Kristen haram babi. Itu hanya berlaku kepada umat pilihan. Yahudi, Islam. Kristen gak ada hukum haram babi. Kristen mau ngapain dengan babi aja silakan aja. Itu fakta. Jangan sakit hati kalau udah disampaikan begitu. Nah, oke, selamat siang, Bang. Siang. Masih tentang Lagi masak kita ini apa? Yang lain. Enggak, ini bahasanya, Bang. Masih bahas tentang makanan apa-apa. Iya, ini siapa yang menghalalkan babi? Ini Halalkan tentu di perjanjian lama kan kita udah tahu tadi. Juma juga udah pasti Nah, tahu. ada lah nggak? Oke. Ada nggak perintah haram babi untuk orang-orang Kristen? itu. Ya karena kita merujuk dari perjanjian lama tentu ada, tapi tertulis di perjanjian lama. Ya itu kan untuk Yahudi, abangku. Itu untuk Yahudi, bukan Betul. untuk Kristen. Betul sekali, karena memang Nah. kesepakatan itu dan terdahulu juga memang dari Yahudi semua, kita harus akui. Berarti tidak ada yang mengharamkan babi. Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen, betul? Ya tentu kalau kita dari sejarahnya berangkat dari perjanjian lama, ya Itu tentu kitabnya ya. Yahudi, abang. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Iya, Kristen harus iya. ke situ? Itu kan Kita hanya kan sama. Bang, kita kan sesuai Alkitab yang kita pegang karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lah, itu kan perintah Tuhan untuk kaumnya Bani Israel saja, anak-anak Yakub. Bukan untuk Kristen.